Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast mata kuliah akuntansi sektor publik bersama saya Hira Waresti. Kali ini belajar SPM di sektor publik itu emang sangat menyenangkan, dan sekarang kita akan belajar mengenai sistem reward dan punishment. Kita akan membandingkan bagaimana sistem reward dan punishment yang ada di sektor publik dan juga bisnis. Oke, kalau kita berbicara mengenai sistem reward and punishment, berarti kita berbicara mengenai sistem pengukuran kinerja. Kita ingat-ingat lagi sistem pengukuran kinerja itu seperti apa. Jadi ini sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Tujuannya bisa dilihat bahwa yang pertama untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik, kemudian untuk menyeimbangkan ukuran kinerja finansial, dan tentunya yang paling penting itu adalah untuk sebagai alat mencapai kepuasan individu. Karena yang namanya sebuah organisasi, di dalamnya ada karyawan yang mengelola organisasi tersebut, dan karyawan itu adalah individu, di mana pasti setiap individu ingin memiliki kepuasan tersendiri untuk mencapai kinerja yang baik. Dengan adanya pengukuran kinerja, maka itu akan memotivasi pegawai atau karyawan yang bekerja di dalam organisasi tersebut. Nah, udah ingat ya pengukuran kinerja seperti apa? Nah, sekarang kita masuk ke bagian reward and punishment. Reward sendiri bisa dibilang sebagai positive incentive. Nah, ini adalah outcome yang meningkatkan kepuasan dari kebutuhan individu. Sedangkan kalau punishment itu adalah negative incentive. Nah, ini adalah outcome yang menurunkan kepuasan dari kebutuhan individu. Sebaliknya ya, kalau reward itu meningkatkan kepuasan, sedangkan punishment menurunkan kepuasan. Oke, kita lihat teori-teorinya dulu ya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai ide skripsi karena ini udah lengkap dengan teori-teorinya, jadi tinggal dipakai aja. Nah, kalau kita berbicara mengenai sistem reward dan punishment atau sistem pengukuran kinerja, nah itu berarti kita berkaitan dengan motivasi, teori motivasi atau ekspektasi teori yang ada 3 unsur di dalamnya, mulai dari hubungan antara usaha dan performance, kemudian bagaimana persepsi hubungan antara kinerja dan outcome, dan bagaimana nilai dari daya tarik sebuah reward atau hadiah itu sendiri. Wah, ini udah bisa dijadiin judul skripsi ya. Kemudian kalau dari teori penguatan, nah ini adalah yang berkaitan dengan behavior atau konsep behavior ya. Di sini melihat bagaimana perubahan-perubahan perilaku dari manusia di dalam organisasi itu sendiri. Dan yang terakhir tentunya adalah teori keagenan atau agensi teori. Nah, konsep antara prinsipal dan agent ini nggak cuma hanya di sektor bisnis, tapi di sektor publik pun ada. Kalau di sektor bisnis kita melihat bahwa prinsipal adalah manajemen bagian atasan gitu ya. Sama kalau di publik juga prinsipal itu adalah atasan dan agent adalah bawahan. Hanya saja di sini nggak ada pemegang saham gitu, nggak ada ya. Nah, jadi teori-teori ini yang menunjukkan bahwa ternyata pengukuran kinerja itu berkaitan sangat luas dengan hal-hal lain. Mungkin kalau kita mikir pengukuran kinerja hanya untuk penggajian gitu, ternyata enggak, lebih luas dari itu. Jadi ada motivasi di dalamnya, ada perilaku, kemudian ada teori keagenan atau bagaimana konsep prinsipal dan agentnya di situ juga sangat berperan penting. Untuk itu bahwa pengukuran kinerja ini sangat penting dan sangat wajib untuk dijadikan sebuah hal yang patut untuk pokoknya penting banget gitulah di dalam sebuah SPM ya. Jadi jangan sampai sebuah organisasi itu tidak memperhatikan bagaimana pengukuran kinerjanya. Oke. Nah, lalu bagaimana sih mengaplikasikan sistem reward dan punishment di sektor publik? Nah, jadi untuk mempermudah ini kita kenal yang namanya Balance Scorecard atau BSC, dan ini adalah sebagian kecil contoh dari BSC mengenai pengukuran kinerja. Jadi bisa dilihat di layar, di situ ada poin finansial. Nah, di finansial itu ada pengadaan misalnya. Indikatornya apa? Indikatornya adalah berapa rupiah yang dianggarkan.
Itu menjadi indikator. Kemudian realisasinya seperti apa. Nah, selisihnya itulah yang dijadikan pedoman untuk menilai atau selisih dari antara anggaran dan juga realisasi. Nah, itu yang dijadikan sebagai penilaian. Begitu juga untuk poin yang kedua, yaitu pemeliharaan dan perbaikan. Nah, indikatornya adalah berapa banyak angka yang dianggarkan atau uang yang dianggarkan. Kemudian anggarannya berapa, realisasinya berapa. Nah, selisihnya itu yang bisa digunakan untuk menilai kinerjanya. Dan masih banyak lagi poin-poin yang lainnya. Silakan dibuka di buku Halim halaman 167. Di situ panjang sekali mengenai tabel-tabel pengukuran kinerja dengan BSC atau balance scorecard yang ada di sektor publik. Dan tentunya dengan membaca tabel ini kita jadi langsung ngerti, oh ternyata seperti ini pengukuran kinerja di sektor publik. Dan di situ kita bisa tahu, bisa menempatkan sistem reward dan punishment yang jelas ketika indikator penilaiannya atau pengukuran kinerjanya jelas. Oke, dari sini kita sudah memahami mengenai pengukuran kinerja sistem reward dan punishment yang ada di organisasi sektor publik. Kita lanjut belajar materi lain di ASP ini. Jangan bosan tonton videonya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.